Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Presdes Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Senin 8 Februari 2021. Kepada seluruh rekan media, para peserta Presdes dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini, Senin 8 Februari 2021 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 312 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara tujuan Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 2.271 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat, akut respiratory distress syndrome, atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Bertambah kasus konfirmasi COVID-19 yaitu COVID 4.436, AA laki-laki 22 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 4.437, H laki-laki 43 tahun Kelurahan Manggurungan, COVID 4.438, AO laki-laki 36 tahun Kelurahan Kampung Satu Skip, COVID 4.439, AZ laki-laki 51 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 4.441, 4.440, AR laki-laki 38 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 4.441, AWS laki-laki 39 tahun Kelurahan Gunung Lingkas, COVID 4.442, S laki-laki 44 tahun imported kasus COVID 4.443, S perempuan 49 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 4.444, A laki-laki 27 tahun Kelurahan Pamusian, COVID 4.445, IY perempuan 31 tahun Kelurahan Kampung Satu Skip, COVID 4.446, AH laki-laki 51 tahun Kelurahan Kampung 6, COVID 4.447, S laki-laki 50 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 4.448, MAS laki-laki 32 tahun imported kasus COVID 4.449, AS laki-laki 37 tahun Kelurahan Pantai Amal, COVID 4.450, COVID 4.451, MK laki-laki 34 tahun Kelurahan Karangharapan, COVID 4.452, DS laki-laki 38 tahun Kelurahan Kampung 4, COVID 4.453, J laki-laki 52 tahun Kelurahan Kampung Satu Skip, COVID 4.454, TH laki-laki 34 tahun Kelurahan imported kasus, kemudian COVID 4.455, Y laki-laki 54 tahun Kelurahan Sumit Pantai, COVID 4.456, BRI laki-laki 47 tahun Kelurahan Kampung Satu Skip, COVID 4.457, DF laki-laki 18 tahun Kelurahan Kampung 6. COVID 4.458, TP laki-laki 37 tahun
Kelurahan Pamusian, COVID 4.459, S, laki-laki 58 tahun, Kelurahan Kampung 4, COVID 4.460, AS, laki-laki 47 tahun, Kelurahan Sumit Pantai, COVID 4.461, RA, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Sumit Pantai, COVID 4.462, WP, laki-laki 47 tahun, Kelurahan Kampung Sabuskit, COVID 4.463, AS laki-laki 44 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID 4.464, AP laki-laki 43 tahun, Kelurahan Karanganyar. Sehingga jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 yang terkonfirmasi positif adalah sebanyak 4.464 orang. Alhamdulillah bertambah jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 yaitu sebanyak 90 orang. Kalau perinciannya dapat dilihat nanti di lembar PDF yang akan nanti dikeluarkan, rilis PDF yang akan dikeluarkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertambah kasus konfirmasi meninggal dunia sebanyak 2 orang, yaitu COVID 4.163, SH perempuan 55 tahun, Kelurahan Pamusian, dan COVID 4.464, AP laki-laki 43 tahun, Kelurahan Karanganyar. Jadi jumlah total yang kasus konfirmasi yang meninggal dunia sebanyak 70 orang dan jumlah pasien yang probable meninggal dunia itu sebanyak 3 orang. Jumlah pasien COVID yang sampai saat ini yang sudah dilakukan perawatan, yang masih dilakukan perawatan adalah sebanyak 1.690 orang, sedangkan jumlah pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu sebanyak 2.704 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar terus meningkatkan, mengingat penambahan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 itu merupakan kontak erat dengan pelaku perjalanan dan pelaku perjalanan, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin dalam melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum ditangan dengan sabun dan mengalir, serta disampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil swab antibody, maka diharapkan untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Jika tidak mampu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Jika hasil swab negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dan di saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan, dapat menghubungi Puskesmas sesuai dengan tempat tinggalnya dan nanti akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari Puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang pabrik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok, garpu, gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, lakukan yang tidak batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi, selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan atau layanan konsul 112 jika kondisi memburuk seperti sesak nafas ataupun kesulitan bernapas dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada di sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Pada masyarakat yang ingin konsultasi atau menanyakan informasi terkait hasil pemeriksaan swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dapat mengirimkan pesan insan WA ke nomor 0813 5143 2112
Pelayanan ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan hari kerja dan jam kerja. Bagi pelaku perjalanan yang akan melaporkan ataupun melakukan isolasi mandiri, dapat melaporkan ke puskesmas, terutama pada saat ada keluhan demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan. Nanti akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Apabila urgen terkait pasien, misalnya harus dilakukan perawatan lebih lanjut, dapat menghubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama melakukan menjaga protokol kesehatan dengan baik sehingga kita bisa menghindari dan mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ibu ingin bertanya. Oke, silakan. Terkait dengan pemberian vaksinasi, Bu, apakah sudah ada instruksi dari pusat terkait pemberian vaksin untuk lansia? Oke, ya. Jadi sebenarnya kemarin itu sudah diberikan dari BPOM, ada disiarkan secara langsung tentang boleh pemberian Sinovac untuk kepada para lansia. Jadi yang usia di atas 60 tahun, tapi sampai 67 tahun, sampai dengan 70 tahun. Kalau di atas 70 tahun bisa diberikan, tapi dengan didampingi oleh dokter. Dan juga tetap, walaupun diberikan kepada lansia, dia tidak boleh ada komorbidnya, misalnya tidak boleh ada penyakit kencing manis yang belum terkontrol, kemudian jantung, kemudian penyakit ginjal dan penyakit-penyakit lain yang memang tidak boleh juga untuk yang 18 sampai dengan 59 tahun. Jadi seperti itu. Jadi sudah bisa dilakukan dan ini akan sebenarnya kita akan mulai pemberiannya dimulai dengan tenaga kesehatan yang sudah lansia. Itu yang sudah di atas 59 tahun, jadi sudah 60 tahun, 59 tahun lah, jadi sudah memasuki usia 60 tahun, tapi sampai dengan 70 tahun dulu, seperti itu. Ya, karena nanti tenaga untuk masyarakat yang lansia nanti di tahap ketiga rencananya akan diberikan. Ya, nanti? Ya? Maksudnya bentuk distribusinya kalau misalnya diturun nanti ada bentuknya. Jadi yang jelas kalau misalnya untuk lansia kita akan mulai nanti di tahap ketiga dan tapi kita akan mulai dulu. Tadi juga sudah ada instruksi bahwa boleh diberikan kepada tenaga kesehatan yang lansia seperti itu. Jadi bentuknya ya tetap sama. Jadi diberikan interval pemberiannya itu lebih lama. Jadi 28 hari. Antara dosis pertama dengan dosis kedua. Ya? Jadwalnya nanti tahap ketiga ya mungkin sekitar bulan Mei, Juni. Mekanisme pemberiannya itu berjarak antara dosis pertama dengan dosis kedua itu berjarak sekitar 28 hari untuk lansia itu. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum, jaga kesehatan.